Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatoloco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan 3, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan 4, kitab kacau namanya.
Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari 3 kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, "Man qara'al Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada 3 jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan,
jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa. Alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah, sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, nggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson kalau nggak mencah-mencah. Kamu gila apa nggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman, pulang ke rumah masing-masing. Dapat 1 hari tahan, 2 hari bertahan, 3 hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Nggak tahan Abu Jahal, kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, ngempet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran.
Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Lahab nggak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, Innallazi laisa fi jawfihi syai'um minal Quran kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan kuntilanak memedi betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minil lazi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil lazi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan korma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang, walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak. Kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang nggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil lazi la yaqra'ul Quran kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah. Sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah pacek kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam solat pahalanya lebih besar di luar solat daripada di luar solat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan
kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharuhu, man qara'al Qur'ana fastazharuhu, siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa. Sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti. Sekali langsung, ndak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Dan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qurannya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Quran sama sekali. Timbullah pendapat ada ayat Quran yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim.
Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim, kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama, majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.